Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kali ini kita main truk lagi bosku. Depan kita ada Mitsubishi Canter yang HD 125 PS. Ini adalah truk Mitsubishi Canter yang sudah lengkap dengan karoserinya. Kalau kita lihat ada baknya, bak besi, dan kalau kita lihat dimensi baknya, ini harusnya sesuai dengan regulasi over dimension atau odol over dimensi overload. Nah, kayak gitu. Nah, Canter ini adalah Canter masih yang Euro 2 ya, Canter Euro 2. Dan kalau kita lihat memang Canter Euro 2 ini itu nggak kelihatan kelihatan masih old school untuk tulisan-tulisan bagian depannya, karena yang edisi terbaru kelihatan modern ya untuk tulisan bagian depannya. Ini masih Euro 2 dan tentu masih sangat aman dan nyaman untuk minum biosolar pastinya. Nah, ini mobil adalah mobil yang termasuk salah satu yang paling dicari dan paling laku di kelasnya, selain daripada yang Super HDX 6.6 yang ada di sana, yang nanti bakal kita tunjukin juga yang sudah lengkap dengan baknya. Yang ini pakai bak kayu ya untuk Canter yang ini. Dan memang kalau kita lihat ya, mobil ini secara dimensi nggak begitu panjang karena dia bukan yang long chassis, dia yang sederhana aja untuk chassisnya. Dan untuk mobil ini secara spesifikasi memang kalau kita lihat panjangnya ya, jarak antara roda depan dengan roda di belakang atau jarak antara subu roda ya, kedua roda itu ya hampir 3,5 meter ya, 3,3 meter. Lalu kemudian untuk panjang keseluruhannya, mobil ini pada saat dia masih chassis itu di angka hampir 6 meter kurang 40 mm kurang lebih ya. Lalu kemudian untuk lebarnya itu di angka hampir 2 meter ya, kurang lebih lebarnya sama kayak gini. Jadi memang secara dimensi mobil ini tidak begitu lebar, tidak seperti yang 136 yang HDL yang kepala lebar yang generasi ini ya, belum yang generasi Euro 4. Lalu kemudian untuk tingginya dia di angka 2,2 meter ya untuk dimensinya. Lalu kemudian untuk beratnya kalau dia kondisi chassis ya di angka 2,5 ton. Dan berat yang disarankan pada saat mobil ini termasuk dengan karoseri dan memuat itu di angka 8,2 ton. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk mesinnya itu masih pakai mesin yang 4V21 2AT1 dengan tipe common rail. Oh iya, ini masih pakai yang lama ya, berarti ya mesinnya bukan yang terbaru itu yang 2AT1. Nah, untuk saya lupa nomor mesinnya, tapi yang jelas mesinnya masih menggunakan mesin yang belum Euro 4. Jadi mobil ini masih aman sekali untuk meminum solar. Lalu bagaimana mobil ini secara kapasitas dan kapabilitas? Mobil ini tentu sangat direkomendasikan untuk pengusaha-pengusaha yang ingin memuat material-material atau memuat bahkan hewan ternak. Itu bisa dimuat dengan mobil ini dengan bak yang seperti ini. Itu bisa, ada beberapa kali saya ngeliat mobil ini dipakai, atau mobil semacam ini, bukan mobil semacam ini dipakai buat untuk memuat material dan memuat hewan ternak kayak sapi ya. Menjelang Idul Adha tuh nanti banyak yang butuh hewan ternak untuk dijadikan sebagai hewan kurban, dan ini mobil yang sangat capable untuk itu. Dan selain itu Mitsubishi itu menjadi salah satu dealer yang tentu menjamur lokasi dealernya dan tentu menjamur juga lokasi bengkelnya, sehingga nggak usah khawatir mengenai punah jualnya pada saat kalian membeli mobil ini atau mobil sejenis ini. Itu sedia servis dan spare partnya di mana-mana. Nah, kalau kita lihat production date-nya, mobil ini tuh diproduksi di bulan 2 tahun 2022. Jam 9:24 selesainya. Dan ini tentu menandakan bahwa mobil ini masih belum Euro 4. Dan kalau kita lihat di depannya masih ada tulisan cold diesel, dan ini ada logo Mitsubishi yang ya enak dilihatnya sih. Nah, untuk bumper depannya yang ini besi ya, yang ini besi, yang sampingnya yang plastik. Dan kalau kita lihat di sini ada footstep, dan dia pinternya adalah karena footstepnya itu ketutup sama bagian bawah pintu cabinnya. Jadi pada saat misalkan kita memijak ke situ, itu nggak kelihatan kotornya.
atau pada saat misalkan kita mau pijakan ke situ tuh nggak kotor karena dia posisinya ketutup gitu, jadi nggak kena kotoran. Dan kalau kita lihat dari sini dia ketutup tuh, ketutup dari sini, jadi nggak kotor bagian situ. Nah untuk roda depannya bautnya pakai 6 baut, jadi ini bautnya raksasa sekali, nggak tahu kenapa mesti seraksasa ini bautnya. Mungkin karena mobil ini ya mesti memuat beban yang cukup berat ya. Bannya pakai gajah tunggal dan cukup besar untuk ukuran bannya. Dia pakai ban yang HT ya, bukan yang MT, karena biasa ada yang MT tapi itu biasa untuk yang spesifikasi dump truck. Nah ini bukan yang dump truck, ini kekunci. Nah ininya baknya dia bukan yang dump ya. Jadi kalau kita lihat dari sini dia duduk aja kayak gitu, ada dudukannya, nggak mesti tinggi karena nggak ada PTO-nya, dia kayak gitu aja. Tetap ada kayu di bagian bawah dan ini ada pagernya di bagian samping sini untuk menghindari orang masuk ke dalam kolong dan kekilas sama mobilnya. Ini bahaya sekali. Akinya pakai 2, jadi tentunya cukup oke untuk kapasitas baterainya. Dan di sini ada reflektornya. Cuman kalau kita lihat reflektornya ini agak lepas ya, kurang rapih pasangnya sih untuk reflektornya ya. Nah terus di bagian belakang tuh bannya pakai yang 2. Jadi mobil ini 6 roda. Nah, ban belakangnya sama pakai yang gajah tunggal juga, dan di bagian belakang sini ada pagarnya lagi, tapi ada semacam kayak sudut kemiringan belakangnya biar nggak mentok pada saat mobil ini nanjak. Tapi kalau kita lihat di bagian bawah sini ada itu lagi, ada pagar lagi. Kenapa nggak dibuat lurus aja? Nah, untuk bagian belakang ini kurang lebih kayak gini. Lampunya dibuat pagar. Lampunya dibuat pagar. Di sebelah kanan juga ada lampunya dibuat pagar. Dan untuk di bagian belakang dia reflektornya yang warna merah. Dan ya kurang lebih kayak gitu. Dan untuk bagian dalamnya kita coba intip pijakan dari sini. Oh iya, mobil ini kamera mundur ya bos. Dan untuk kamera mundur tetap dikasih tempat di sini, dibuat bolongan kayak gitu. Jadi pada saat mobilnya parkir tenang, gak gampang dobrok karena ada kamera mundurnya. Di sini ada lubang buat apa ya? Oh, buat towing. Buat towingnya pada saat ingin menarik mobil yang ada di depan itu, ada lubang coakannya di situ. Dan kalau kita lihat di dalam, cukup besar ya untuk kargonya. Dan ya adalah bagian dalamnya ini bisa jadi kolam ikan nih, bener-bener airnya nggak masih dibuat lubang, harusnya setidaknya lubangan kecil gitu. Nah, ini ada pagar-pagarnya. Biasanya kalau misalkan muat hewan ternaknya diikat di bagian pilar tengah yang ada di situ, ada pilar yang ada di bagian belakang, termasuk pilar yang ada di paling depan tuh. Nah, di atas sana, bagian depan sana untuk mengintip ke spion tengahnya tuh masih bisa juga. Jadi spion tengah plus kamera mundur tuh masih bisa. Karena di bagian situnya dibolongin. Nah, sebelah kanan juga sama. Untuk tangki bahan bakarnya itu masih tetap ada di sini. Di sebelah kanan dengan pemasangan yang rapih. Cuman ini kalau saya lihat disemprot pada saat karoseri pasang ya, karena itu pernya kena semprot juga, warna kuning jadinya di bagian luarnya itu. Nah itu. Nah di bagian sebelah kanan juga sama, dipasangin reflektor kayak gitu. Jadi untuk supaya orang bisa ngelihat ya, karena memang reflektornya sangat berfungsi pada saat malam hari. Kadang-kadang warna kuningnya kayak gini tuh nggak begitu jelas kelihatan mobil yang datang gitu. Tapi kalau misalkan ditambah reflektor, itu jadi lebih terang lagi, karena ini merefleksikan cahaya gitu kan. Nah terus di bagian atas ini ada snorkel gitu ya, untuk pada saat mobilnya agak kerendam nyampe sini, itu nggak ada masalah karena snorkelnya ke atas itu cukup tinggi juga untuk menghirup udara yang bersih. Lalu kemudian udaranya disaring ke saringan udara atau fuel filter, air filter, bukan fuel filter, air filter, masuk ke intake lalu kemudian ke ruang bakar tuh. Nah di sini ada apa? Pendinginnya ya, coolant untuk radiatornya. Dan kalau kita lihat knalpotnya dia yang memanjang nyampe ke belakang kurang lebih. Oh ya, nyampe ke tengah aja dibuatnya kayak gitu. Jadi dia cuma dibuat sampai ke tengah. Nah
Untuk ketinggiannya sih lumayan tinggi nih mobil ya. Jadi memang mobil truk itu butuh ground clearance yang cukup tinggi karena biasanya itu beroperasinya di medan-medan yang cukup ekstrim. Dia kayak gitu. Nah, ini ada semacam apa sih, lupa istilahnya kalau di mobil off-road itu untuk mengunci bagian bannya. Nih agak terpisah di bagian bawah ya, untuk mengunci bagian bannya biar kalau misalkan bannya kempes biasanya itu nggak terlepas. Nah, untuk bannya production date-nya di bulan keempat tahun 2022 minggu keempat tahun 2022, itu berarti sekitar akhir bulan 1. Cukup lama, masih bisa dipakai. Nah, frame-nya kelihatan dari sini kayak gitu. Nah, ini kelihatan futuristis juga untuk spakbor ya, atau fendernya kelihatan tipis dan futuristis kayak gitu. Dan ya, mobil ini atau mobil semacam ini ready buat kalian yang menginginkan mobil-mobil Mitsubishi Canter Euro 2 pada saat kalian butuh mobil-mobil operasional kegiatan usaha kalian untuk menunjang atau mendukung kegiatan operasional usaha kalian. Nah, itu yang bisa kita update kali ini. So, buat kalian yang tertarik, sekali lagi jangan lupa hubungi kontak kita di deskripsi. Buat kalian yang tertarik dengan mobil-mobil jenis ini, hubungi kontak kita di deskripsi, nggak usah ragu-ragu dan malu-malu. Tekan tombol subscribe, gambar jempol ke atas, jangan lupa. Dan bagikan video kita kemana-mana. Makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.